Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam literasi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Rusman Latif, SPD MPD, dosen pengampuh mata kuliah retorika yang saya banggakan, serta rekan-rekan seperjuangan pendidikan bahasa Indonesia yang saat ini mungkin sedang menonton video ini sambil ngedit tugas, sambil rebahan, atau mungkin malah sambil nyopin adik. Karena ya hidup mahasiswa itu multi tugas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu di dunia pendidikan tinggi, khususnya di jurusan yang kita cintai ini, pendidikan bahasa Indonesia. Hadirin penonton yang saya hormati, saya ingin ajak teman-teman merenung sejenak. Coba ingat-ingat, pernahkah kalian merasa sedikit malu ketika ada yang bertanya, "Kamu kuliah jurusan apa?" Lalu kita menjawab, "Pendidikan bahasa Indonesia." Dan lawan bicara kita langsung menjawab, "Oh, jadi nanti jadi guru bahasa ya?" Nada "oh"-nya saja kadang sudah seperti "oh begitu doang." Padahal coba bayangkan, kalau kita balik bertanya ke mereka, "Kamu bisa ngerjain buku panduan praktikum? Bisa bikin laporan? Bisa wawancara kerja? Bisa posting caption Instagram, WA, Facebook?" Semua karena apa? Karena kamu paham bahasa. Ya, bahasa itu bukan sekadar pelajaran. Bahasa adalah alat hidup. Kita ini ibarat tukang bangunan yang mengajarkan cara memegang palu, cara membangun rumah. Kita bukan hanya guru bahasa, tapi arsitek nalar bahasa. Saudara-saudara yang saya banggakan, bahasa bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa adalah jantung dari peradaban. Dengan bahasa, manusia membangun budaya, menyampaikan ilmu, serta merumuskan undang-undang, bahkan membentuk karakter sebuah bangsa. Dalam konteks ini, peran kita sebagai calon pendidik bahasa Indonesia bukan sekedar mengajar tanda baca, mengoreksi kalimat. Kita adalah penjaga identitas bangsa. Lihat saja, negara-negara besar sangat menjaga bahasanya. Jepang, Korea, Perancis, semua mempromosikan bahasanya sampai ke luar negeri. Kenapa? Karena bahasa adalah wajah bangsa. Sekarang bayangkan, Indonesia, bayangkan jika setiap daerah tetap memakai bahasa daerah masing-masing tanpa adanya bahasa nasional. Bayangkan ketika orang Medan, orang Bima, orang Madura, orang Manggarai, orang Makassar, orang Papua berkumpul dalam satu forum dan semua berbicara dengan bahasa masing-masing. Apa yang terjadi? Kacau, gagal paham. Konflik bisa muncul hanya karena miskomunikasi.
Maka keberadaan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bahasa, pemersatu adalah anugerah, dan kitalah yang akan menjaga, menyebarkan, dan mengajarkannya kepada generasi penerus. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, tanggung jawab kita sangat besar. Kita bukan hanya belajar tentang struktur kalimat atau gaya bahasa. Kita sedang mempersiapkan diri menjadi guru yang membentuk cara berpikir anak bangsa. Mari kita bayangkan, saat kita mengajarkan menulis esai, kita sedang melatih logika dan struktur berpikir. Saat kita mengajarkan berbicara di depan umum, sama hal seperti public speaking, kita sedang membangun rasa percaya dirinya. Dan saat kita mengajarkan sastra, kita sedang menempatkan empati, kepekaan sosial, dan kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan. Dan bukan cuma itu, kita juga harus berperan dalam era digital saat ini. Di tengah banjir informasi serta hoax, siapa yang bisa membimbing anak-anak muda agar mampu menulis dan membaca serta berpikir kritis? Kita. Siapa yang bisa mengajarkan bahwa kalimat itu punya dampak? Kata-katanya bisa membangun tapi juga bisa menghancurkan kita. Guru bahasa adalah penjaga moral publik. Kita adalah benteng terakhir ketika orang sudah mulai lupa bagaimana cara berbicara yang santun, bagaimana menyampaikan kritik dengan elegan, dan bagaimana menyampaikan ide dengan jelas. Jangan malu menjadi anak bahasa. Kita ini penting. Tapi ingat, kita juga harus membuktikan diri. Jangan cuma bisa teori, tapi juga berani praktik. Ikut lomba menulis puisi, aktif di forum-forum ilmiah, nulis di medsos dengan bahasa yang rapi dan berbobot. Dan ya, kita harus aktif berbicara termasuk lewat pidato seperti ini. Jangan biarkan orang lain terus meremehkan jurusan kita. Buktikan bahwa lulusan pendidikan bahasa Indonesia bukan hanya bisa ngoreksi, tapi bisa menginspirasi. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk bangga menjadi anak bahasa. Jangan minder. Justru kita harus lebih percaya diri, karena kita sedang menempuh jalan mulia, jalan yang akan membawa kita menjadi pendidik, bukan hanya di kelas, tapi juga di kehidupan. Seperti kata Bung Karno, berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Bayangkan, jika 10 pemuda itu adalah guru bahasa, bukan hanya mengguncangkan dunia, tapi juga meneranginya dengan kata-kata. Mungkin demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.